Ini kalau kata peribahasa sih tak kenal maka tak sayang ya. Jadi ya oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prasadya 112. Dan aduh, setelah kemarin ngeditnya bener-bener panjang. Ini mohon maaf ya, kemarin videonya bener-bener panjang banget. Aduh. Videonya kemarin bener-bener sampai hampir sejam loh. Karena aku memang bener-bener mau jabarkan semuanya sampai kan. Jadi ya seperti aku kata di awal tadi, tak kenal maka tak sayang. Jadi langsung aja aku mulai toko update berikutnya perihal cast dan kru yang akan menggarap Kamar Tergabung nantinya. Dan aku mungkin bakal aku mulai dari pemeran utamanya dulu aja kali ya. Ya gimana ya? Ya kalau sesuai dari yang aku bilang di bahasan apa di toko update sebelumnya ya. Karena ini bisa dibilang para deretan case-nya ini adalah satu hal yang jadi kelebihan di Kamar Tergabung ini, karena deretan case-nya ini sudah benar-benar dari segi looks-nya, dari segi acting-nya, dan juga dari segi vibe-nya itu masing-masing karakter sudah benar-benar terjamin lah ya. Jadi ya untuk serial Kamar Tergabung ini setidaknya dalam hal ini sudah bisa dinikmati gitu loh. Ya sudah nggak akan ada lagi yang namanya MC tantrum kayak Hotaru lagi. Ini kayaknya memang dari sejak pertama kali Kamar Jakarta yang banyak yang agak sensi sama aktornya. Siapa nama aktornya lupa aku. Nama aktornya Hotaru itu aku agak lupa ke nama aktornya. Tapi banyak yang memang nggak suka sama, ya bukan nggak suka ya, lebih kayak ini apa kurang bisa menikmati penggambaran karakternya dia, karena ya mungkin aktingnya terlalu kaku atau mungkin dia sering tantrum. Tapi ya kalau sekarang sih untuk si aktornya Hotaru ini udah bagus kok aktingnya. Jadi ya memang waktu awal itu bener-bener kayak dia masih ya gimana, kayak masih bener-bener awal banget dia jadi apa sebagai seorang aktor ya. Dan seiring berjalan serial kan juga aktingnya dia makin bagus lah, apalagi pas di episode 47 kemarin ya, yang pas episode 2-nya Gacar sama Valvarado, itu satu episode yang bisa dibilang aktingnya Hotaru paling bagus sih menurutku, karena kayak vibe rivalitasnya dia dengan Spanner kerasa loh di situ. Jadi ya memang ini bagian dari development aktornya saja sih. Jadi ya wajar sih kalau memang awal-awal banyak yang gak suka. Tapi untuk Kamar Tergabung ini, untuk case utamanya yaitu si Hidekatsu Chinen ya, ini bisa dibilang sejak awal dia di reveal sebagai pemeran utama Kamar Tergabung, banyak yang langsung suka loh, karena memang dia bisa dibilang good lookingnya udah bener-bener dapat gitu loh. Jadi aku langsung mulai aja ya, ini dimulai dari si tadi yaitu dari karakter utamanya itu Soma yang akan diperankan oleh Hidekatsu Chinen. Dan di sini sih kalau aku lihat dari beberapa informasinya, untuk dari agensinya dulu ya, dia itu kalau dari agensi Stardust Promotion ya, kalau aku nggak salah inget, dia itu dari ini agensi yang kalau nggak salah kurang lebih sama kayak ini, kayak aktornya si Michinaga alias Kamen Bava, terus Time Jacker Ur di Kamen GCO, sama ini Rintaro si Kamen Blitz. Katanya sih Hidekatsu Chinen itu berasal dari agensinya sama kayak mereka, yaitu si Stardust Promotion tadi. Dan kalau perihal lainnya nih, dia dan aktornya ini, dia itu aktor kelahiran Okinawa ya, yaitu kelahiran Okinawa tanggal 19 Maret 2005. Dan ini kalau sekedar informasi selingan ya, ini katanya adalah aktor Okinawa kedua ya yang berperan di aktor Okinawa kedua yang dapat peran sebagai karakter utama di serial Kamen Rider setelah Sunishime si Taikuchi Takeru alias Kamen Rider Ghost. Dia kan juga katanya kelahiran Okinawa. Nah, si Hidekatsu Chinen ini adalah aktor Okinawa kedua yang dapat peran utama di Kamen Rider katanya. Cukup unik sih dia dibilang ya, kayak ada efek unik kayak gini. Dan kalau perihal lainnya kita dari si aktornya sih, ini ada ini, aku perihal hobinya ya, bisa dia itu kan punya hobi baca, terus nonton film dan dorama. Ini unik sih, dia ternyata juga nonton dorama juga loh, lalu juga bermusik, jadi ya nyanyi dan main alat musik dia juga suka. Dan yang ini yang benar-benar bisa dibilang jadi poin plus dari aktornya, yaitu dia juga suka hobi ngedance. Ini menjelaskan nih kenapa kok kan ada bagian di trailernya di mana dia itu kayak melakukan tendangan salto pas lawan Granote kan, yang Granote yang kayak Minotaur itu loh. Ini menjelaskan sih kenapa kok dia bisa gerakannya luas banget. Ternyata memang base-nya dia itu ada, base ini base-nya dia ada basic sebagai dancer. Ternyata kan bisa dibilang yang juga seorang dancer pasti gerakannya luas kan. Nah, ini menjelaskan kenapa kok dia itu bisa action kayak gitu. Ternyata memang udah ada dasarannya dia sebagai dancer ternyata. Ya mirip-mirip ini sih kalau bisa dibilang
Aduh ya, bisa dibilang mirip-mirip ini loh, kayak si Ryuga Sato, aktornya si Keiwa alias Kamen Rider Tycoon kan juga sama-sama basicnya seorang dancer kan. Jadi ya makanya kan di beberapa episode di Geeks itu bisa dibilang si Keiwa itu kan ada bagian momen di mana dia action dulu sebagai human form sebelum jadi Kamen Rider kan. Terutama yang pas episode apa itu, apa salah itu waktu episode ini, waktu episode debutnya si Geeks Laser Boost itu juga si aktornya si Satoru Ryuga kan banyak bereaksi dalam wujud manusia kan, dan itu benar-benar dia aku sendiri, dia benar-benar aku itu tanpa stuntman, karena memang dia dasarnya sudah cukup atletis, jadi dia bisa melakukan action itu tanpa perlu stuntman, dan ini cukup keren sih. Dan kemungkinan Hideki Kazuyama juga bakal seperti itu, ada beberapa action yang notabene bakal dilakukan sendiri karena memang dia sudah punya dasarannya, dan ini benar-benar keren sih. Dan aku harap sih satu hal ya, aku harap dia momen kayak gini bisa konsisten sih, kan temanya si karakternya di si Soma kan bisa dibilang bukan manusia kan, yang notabene pasti ya kemampuan fisiknya di atas melebihi manusia biasa, jadi harusnya ada banyak, harusnya sih bakal ada beberapa banyak yang harusnya bakal banyak momen di mana si Soma itu bakal beraksi dulu dalam wujud manusia dia sebelum jadi Kamen Rider. Aku harap sih bakal banyak sih momen kayak gitu. Dan satu lagi nih, perihal akun media sosialnya sih yang aku catat sih cuma IG-nya doang ya. Itu IG-nya nanti aku share di sini lah. IG-nya itu adalah @hide_c_official. Dan waktu kemarin aku coba lihat IG-nya sih, bisa dibilang IG-nya cukup aktif loh, udah aktif lama-lama. Dan ya basically ya bisa dibilang postingannya dia lebih ke postingannya dia di Stardust Promotion ya. Kalau postingan dia sebagai katakanlah sebagai pemeran Kamen Rider Gabung masih dikit banget sih. Lalu lanjut lagi ke aktor kedua, yaitu pemeran dari Karakida Hanto alias Kamen Rider Valen yang akan diperankan oleh Yusuke Hino. Ini kalau aku coba cek sih bisa dibilang info soal aktornya ini benar-benar dikit banget ya. Jadi kayaknya ini benar-benar aktor pendatang baru sih. Jadi ya infonya belum benar-benar banyak lah untuk Yusuke Hino ini. Cuma yang aku tahu ini dari perihal agensinya, dia dari agensi Watanabe Entertainment kalau nggak salah. Dan dia kelahiran dari Prefektur Aichi di tanggal 3 Juni 2002. Nah ini aktornya ini 3 tahun 2 tahun lebih 3 tahun lebih tua dari Hideki Chinen. Dan kurang lebih sih untuk Yusuke Hino itu doang sih ya, karena memang infonya bener-bener dikit banget. Dan aku pas coba lihat IG-nya, dia juga punya IG sendiri kan, yaitu @hino_yusuke63. Ini 63-nya nggak sih maksudnya apa? Tapi namanya itu lah @hino_yusuke63. Dan pas aku lihat di IG-nya sih isinya masih benar-benar dikit sih. Kayaknya nih dia benar-benar baru bikin media sosmednya itu pas dia jadi pemerannya Karakida Hanto sih. Jadi ya benar-benar IG-nya masih baru, isinya masih dikit banget, cuma perihal foto profilnya dia sama info kalau dia bakal main di Kamen Rider Gabung. Udah itu doang. Ya ini ya emang ciri khas di Jepang lah ya kan. Dari tahun ke tahun apalagi di franchise Kamen Rider kan banyak ya kayak gitu. Notabene aktornya baru debut di sana, baru debut di serial ini, dan dia juga sekalian bikin bikin sosmed pertama dia yang notabene isinya masih kosong gitu loh. Ini juga bukan hal aneh gitu loh. Yang kalau di franchise Tokusatsu banyak lah ya kayak gitu, bukan cuma ini doang. Di Kamen Rider ada, di Ultra Series ada, di Super Sentai ada, banyak lah intinya. Lalu nah ini ini mungkin yang bakal jadi fokusnya para cowok-cowok, yaitu perihal heroin utamanya bakal kita lihat selama setahun ke depan, yaitu si Yukika Amane yang akan diperankan oleh aktris yang bernama Nozomi Miyabe. Dan di sini kalau dan jika deskripsi karakter ya aku lupa. Kalau si Soma agak perlu aku jelaskan lagi lah ya, karena kan jadi beberapa bahasa sebelumnya juga udah aku singgung perihal Soma itu katanya kayak gimana. Terus juga si Yusuke Hino aktornya si Hanto itu kayak lebih ke ini ya, seorang jurnalis lepas yang katanya punya masa lalu yang bisa dia cukup pelik ya dengan para Granote, makanya dia itu ingin membasmi para Granote sampai nggak bersisa ya kayak gitu apa lebih. Aku sempat ini juga di toko update sebelumnya sih kalau nggak salah. Tapi kalau misalnya ada yang kurang ya tambahan aja di komentar ya, aku mau bikin videonya agak singkat sih biar kamarnya panjang soalnya. Dan soal si Yukika Amane ini, dia digambarkan sebagai seorang pemilik toko manisan gitu ya. Toko manisan yang namanya itu namanya adalah Happy Pare, nama tokonya itu. Dan di sini sih katanya ya,
Kalau dari segi apa namanya, kalau dari segi namanya sendiri, apa nama Yukika Amane itu ada nama yang apa, kalau dari artinya itu ada sedikit unsur unsur manisannya katanya dari kalau dari apa nama penulisan huruf kanjinya. Karena kalau kata Amane itu dari huruf kanji yang namanya amai. Amai itu kan ada bahasa Jepang artinya manis kan. Jadi ya cukup masuk akal sih kalau kalau menurutku dari segi namanya. Jadi ya benar-benar nyambung sama tema serial juga kan, notabene ada manisan dari segi jajanan. Dan kalau dari aktrisnya sendiri si Nozomi Miyabe itu dari agensi Pol. Aku juga baru dengar sih nama agensi ini. Kayaknya agensi yang bukan agensi lama sih, tapi mungkin kurang kurang terlalu kedengar aja sih nama agensinya. Dan dia ini kelahiran Prefektur Aichi sama kayak si Yusuke Hino dari tanggal 22 Mei 2003. Jadi ya tempat lahirnya itu sama kayak Yusuke Hino, cuma dia itu cuma beda tanggal, bulan dan tahun lahirnya aja. Dan kalau dari aktrisnya sendiri sih dia katanya punya keahlian di bidang dalam hal bermain alat musik ya, kayak trompet dan juga piano. Dan katanya dia ada satu alat musiknya benar-benar dia itu ngomong kalau di wawancaranya dia bilang kalau itu ada alat musiknya benar-benar dia kuasai, yaitu ukulele. Ini cukup unik sih. Dan kalau dari IG-nya sih gimana ya, mas kemarin IG-nya itu kayak IG-nya bisa dibilang udah IG yang agak lama ya. Nggak tahu sih. Iya, enggak bukan lama. Itu juga dia baru benar-benar buat si IG-nya. Tapi ya postingannya udah lumayan lah ya, ada sekitar 3 atau 4 postingan di IG dia. Jadi ya meskipun baru, dia udah mulai aktif sih bisa dibilang di IG-nya sekarang itu. Dan kalau perihal karakter utama kayaknya cuma itu doang ya line up-nya, karena kan memang benar-benar yang bakal jadi sentral, karakter benar-benar jadi sentral di sepanjang serialnya kan baru mereka bertiga, yaitu si Soma, Hanto sama Amane. Belum ada karakter tambahan lagi sih ya. Jadi ya at least untuk kubu protagonis masih mereka yang ada jadi highlight utamanya, baru mereka bertiga. Dan sekarang beralih dulu ke sisi antagonisnya, yang ini menurutku jadi wah ini bakal panjang sih. Jadi aku bakal bahas semua anggota dari keluarga Stomach. Yang bakal aku mulai pertama itu dari sang saudara pertama, yaitu si Rengo Stomach, yang bakal diperankan oleh aktor yang bernama Takashi Kusamoto. Dan kalau aku lihat ini, aku langsung bahas di IG-nya ya. IG-nya kan adalah @Takashi Kusamoto _official. Dan di sini kalau dari IG-nya sih aku lihat tuh dia ternyata beliau ini cukup dari udah punya track record yang cukup panjang ya, karena kan beliau ini kan kelahiran Tokyo tanggal 27 Oktober 1982 kan. Wah banget loh ini. Ternyata udah om loh karena si aku bilang si Om Sukamoto ini karena punya basic sebagai penyanyi, kalau nggak salah penyanyi, dan juga ya penyanyi, model sama pengisi suara kalau nggak salah. Aku agak lupa sih, tapi basicnya beliau penyanyi sih dan juga aktor juga. Jadi emang wah ini kalau bisa dibilang kayak udah benar-benar senior lah udah benar senior banget di bidang acting lah kalau untuk aktornya si Rengo ini. Dan memang kalau aku lihat dari looks mukanya beliau ya, looksnya si Om ini, kalau aku lihat di foto-fotonya ada di IG-nya beliau tuh, wow ini bisa dibilang memang mimik mukanya benar-benar mimik muka antagonis banget gitu loh. Jadi ya kalau pemilihannya si Om Sukamoto sebagai Rengo Stomach itu benar-benar pas gitu kan. Di sini kan juga dijelaskan kalau si Rengo Stomach itu adalah putra pertama dari keluarga Stomach, yang juga sekaligus pemimpin perusahaan Stomach Corporation yang punya keahlian dalam bidang manajemen dan juga punya sisi karismatik kan. Tapi di sisi lain si karakternya ini juga punya sisi yang kayak mengintimidasi. Jadi siapapun yang bakal lihat itu pasti takut gitu loh. Jadi ya dari segi deskripsinya saja sudah benar-benar cocok sama aktornya, karena memang mimik mukanya udah benar-benar mimik muka antagonis banget gitu. Jadi ya ini cocok sih menurutku dari segi antagonis utama. Untuk di awal-awal serialnya tuh udah benar-benar terjamin lah ya, sudah terbebas lah sedikit dari antagonis bocil kayak si Atropos deh. Ini kayaknya masih banyak sensi sama Atropos deh. Dan ada satu hal lagi, katanya sini masih teori sih, bener apa enggaknya aku kurang tahu, tapi katanya si Rengo Stomach ini katanya hitungannya punya hubungan darah sama si Soma. Jadi kayak mereka itu sama ibunya mereka katanya sama, lahir dari ibu yang sama, katanya sih gitu. Wah ini menarik nih. Apakah Rengo Stomach itu juga bakal jadi karakter yang setengah manusia setengah granude kayak Soma atau gimana ya?
ini bakal menarik sih karena pasti bakal ada relasi antara big boss-nya sama main karakternya. Ya mirip-mirip ini sih. Jadi kayak hubungan rivalitas mungkin ya. Jadi kayak Shinosuke sama Hard lah kalau di Kamen Rider Drive. Kalau misalnya mau dibuat seperti itu sih aku bisa bilang cukup bisa cukup kasih ekspektasi bagus lah ya. Karena wah ini pasti bakal ada rivalitas tersendiri nih yang mungkin bisa ngasih nuansa berbeda gitu di serialnya. Notabene kan serialnya warna-warni banget tapi kayak big bossnya kayak kelam banget gitu loh. Jadi menarik sih ini kayak ada kesimbang karena benar-benar seimbang bisa porsinya itu. Lalu lanjutnya kedua itu ada ini putri pertama keluarga Stomat yaitu si Grota Stomat yang bakal diperankan oleh Machi Chitose. Kelahiran Tokyo tanggal 11 November dan uniknya ini tahun lahirnya nggak di-reveal. Jadi cuma tanggal sama bulannya aja. Tahunnya nggak di-reveal dan ini mungkin bisa dibilang tipikal onesan kejam gitu kali ya. Yang ini kayak kalau bisa dibilang para masokis pasti bakal demen sih sama dia. Aku yakin 1000% sih. Iya kayak aku bilang kemarin pasti banyak gimana ya, kayak penggambarnya kan dia punya tatapan yang tajam banget kan si katanya si Grota ini. Yang notabene itu siapapun yang bakal melihat dia bakal gemetar ketakutan pada pandangan pertama. Katanya kalau dari deskripsi katanya kayak gitu kak, ini bukan ini deskripsinya emang gak terlalu lebay ini aku pas pertama kali baca gitu tapi masuk akal juga sih ya tipikal onesan kejam onesan arah-arah yang kejam gitu loh. Waduh ini aku feeling sih dia bakal jadi karakter cewek yang bakal banyak fansnya melebihi main heroinnya sih, yakin aku jujurnya punya keyakinan yang cukup gede sih kalau dia bakal lebih populer dibandingkan si Amane. Dan kalau dari agensinya sih dia dari agensi UX ya, aku juga baru dengar sih nama agensinya ini. Dan yang unik ya, dan yang unik itu dari segi aktifnya, dia ternyata punya hobi cosplay loh. Ini aku pas lihat di IG sih nggak terlalu banyak fotonya karena ternyata IG-nya masih baru buat gitu loh. Tapi aku sempat lihat di Twitter ya, dia juga punya akun Twitter kan. Nah di situ wah banyak banget fotonya dia itu yang notabene itu banyak cosplay beberapa karakter gitu. Jadi ya wah ini dia dibilang kalau udah kayak cosplayer profesional gitu loh. Jadi ya kalau dari segi dari segi looksnya udah bagus lah ya sebagai karakter antagonis, sampai kan ya dari segi deskripsinya tadi yang bener-bener ya bisa juga agak sedikit tanda kutip itu nih. Aku nggak perlu jelasin kayak gimana. Dan aku bakal lanjut ke ketiga yaitu putra kedua keluarga Stomat yaitu si Nerve Stomat. Ini nyebutnya susah banget ya namanya. Ini namanya masih susah, aku nyebutin loh asli. Yang di sini bakal diperankan oleh Takisawa Ryo yang kelahiran dari Prefektur Kanagawa tanggal 14 Februari 1998. Nah, lahirnya dia pas Valentine loh. Jadi kok pas banget ya. Kamar tergabung notabene temanya manisan dan mungkin ada hubungan sama coklat dan segala macam. Ada aktornya notabene lahir di tanggal 14 Februari yang notabene temanya Valentine juga. Ini kok pas gitu loh. Ini kebetulan banget anjir. Dan dia itu punya ini hobi nonton film barat katanya. Punya hobi nonton film barat dan nge-gym. Ini kesekian kalinya nih aku lihat ada aktornya yang hobi nge-gym. Ini mirip ini sih. Mirip aktornya George Karisaki di Kamen Rider. Saya juga aktornya itu siapa namanya lupa aku. Dengan juga dia punya hobi nge-gym kan, makanya kan ada di foto di IG dia namanya kayak bener-bener badannya dia kayak bener-bener badannya kebil banget kayak ya roti sobek gitu, kayak badan roti sobek gitu. Jadi ya bener-bener wah ini kayak ini bisa dia jadi idaman banget sih bagi para cewek, yakin sih aku. Dan dia juga hobi berendam sih katanya. Dan aktornya ini juga si Takesawa Ryo ini punya keahlian di bidang apa ya, bisa di bidang ini balet dan sama renang. Wah ini menarik sih. Jadi ya ini perlu disclaimer dulu ya. Ini kalau untuk zaman sekarang bukan hal yang aneh kalau misalnya ada cowok yang notabene punya hobi nari balet, karena ya memang banyak kan notabene cowok yang memang juga jago nari balet. Ini bukan kayak, jadi ya please jangan ngehujat aktornya dengan sebutan bencong ya. Ini aku kasih warning aja karena ya di zaman sekarang seorang cowok kalau mau belajar nari balet itu bukan hal aneh, beda kayak dulu. Kalau sekarang kan ya bebas gitu, cowok mau nari balet ya gak apa-apa kan. Jadi nari balet itu juga gak terpada sebuah cewek aja, cowok pun juga boleh gitu.
Dan dia juga basic ngedance juga sama kayak si Hidaka Sujinen. Dan waktu aku lihat ini katanya aku sempat lihat di videonya Agan Reza ya, perihal kan di TikToknya si aktornya, dan memang aku lihat pas di videonya tuh, wah ini sebagai seorang dancer dia gerakannya luwes banget loh, asli. Meskipun ya di sini kan penggambaran karakternya itu adalah karakter yang notabene juru teknis dari keluarga Stomat ya, juru teknis dari Stomat Corporation. Jadi yang mungkin nggak bakal punya banyak scene action, paling scene actionnya mungkin bakal dikit ya. Tapi kalau melihat dari track record dari aktornya, aku punya feeling kalau dia dapat scene action secara beberapa kali aja ya, pasti actionnya pasti bakal luwes sih, karena memang dia basicnya udah seorang dancer sama kayak aktor pemeran utamanya. Dan dia dari agensi ini, aku bingung sih agensinya apa, tapi kalau nggak salah nama agensinya yang pampang biografinya dia itu adalah Amuleto, nggak salah nama agensinya. Dan ini IG-nya, jadi aku lupa nyebutan IG-nya si aktrisnya Grotas Thomas, yaitu Chitose 11 Machi untuk si aktrisnya si Machi Chitose. Kalau si Rio Takizawa ini IG-nya tuh @rio_takizawa. Aku kalau TikToknya aku lupa sih akunnya apa. Nanti coba aku tampilin ya kalau misalnya aku nemu, lupa gue soalnya. Dan ini kalau lihat dari fotonya nih ini sekilas kayak ini sih. Apa namanya? Aku lupa nama dari game apa, tapi nama karakternya itu ini, satu karakter di game itu namanya Xavier. Mirip loh rambutnya. Ini apa? Game yang sering dimainin sama si VTuber Kaira. Itu mirip loh rambutnya. Ya sekilas aja ini, enggak mau bilang kayak mirip-mirip, ntar yang bersangkutan enggak terima lagi. Aku agak takut aja sih, karena kan dia bisa bilang kayak ngehasbandoin si Xavier kan, jadi aku gak mau bahas terlalu jauh. Cuma ya memang dari segi rambut sekilas mirip sih, karena kan sama-sama rambutnya rambut warna silver abu-abu gitu, mirip sih, cuma mirip itunya doang sih. Jadi jadi aku misi dulu buat kaingan. Aku daripada ntar salah paham, jadi aku misi dulu buat kaingan ya. Dan yang terakhir ini perihal ya ini yang juga mungkin bakal jadi daya tarik sendiri dari keluarga Stomat ya, yaitu si saudara kembar, yaitu Teta Stomat sama Jeep Stomat. Aku mulai dari si Teta dulu yang bakal diperankan sama aktrisnya bernama Honoka Kawasaki. Ini juga dari segi infonya masih dikit sih, tapi dia itu kelahiran dari Prefektur Shiga tanggal 4 September 2004 ya, sekitar 1 tahun lebih tua dari Hideka Sujinen berarti ya. Dan dia dari agensi namanya Trastar sih. Kalau aku lupa IG-nya apa sih namanya. IG-nya kalau namanya ini apa, Kawasaki Honoka _official kalau salah. Aku agak lupa sih. Dan aku pada di IG-nya sih ini sekilas dari aktrisnya ya. Kalau dia tampilan casualnya itu sekilas mirip ini sih, mirip aktrisnya Aguilera sih. Sekilas mirip banget sama aktrisnya Aguilera. Jadi kayak mungkin gak terlalu kelihatan di serialnya, karena kan dia udah di make up dengan baju kotik sama rambutnya warna hitam, warna setengah hitam putih gitu, jadi ya gak terlalu kelihatan. Tapi kalau dia tampil casual itu mirip sama aktrisnya Aguilera loh, sama namanya lupa aku lupa nama panggungnya dia yang baru siapa, kan dia kan udah pindah agensi kan, jadi nama panggungnya dia ganti. Aku lupa nama panggung barunya dia siapa, tapi mirip sama dia kok, sekilas mirip. Tapi ya kalau dari segi casualnya ya beda ya, karena kan dia casualnya dia kayak gini, dan pas dia jadi Teta kayak gini bener-bener jomplang banget gitu. Jadi makanya cukup, wah ini menarik sih untuk dari segi aktrisnya. Lalu yang kedua ada si Jeep Stomat yang bakal diperankan sama aktor, ini sekali lagi ya, aktor kan, yang bernama Ruito Koga. Soalnya ini perlu diingat, perlu digarisbawahi, di bold dan di underline kalau bisa ya, kalau si pemeran Jeep itu adalah cowok. Ini hati-hati ke gocek loh, karena ini seperti aku bilang di talk update kemarin, ini adalah kesekian kalinya Toho itu menghadirkan karakter trap di serial garapannya mereka. Dulu ada kan kemudian ada Shinaki di Kamar Sejarawan, terus ada Stacy di Zenkaiger. Itu kan kata-katanya beda kan, kayak trap gitu kan, mukanya kayak muka cewek tapi dia cowok gitu. Nah ini harus hati-hati nih, jangan sampai kegocek ini. Karena ini kan aktornya kan kelahiran Prefektur Kanagawa ya, tanggal 29 Juli 2004 ya, apa namanya,
Juli Agustus 2 bulan lebih tua dari aktrisnya si Teta. Dan dia dari agensi namanya Ad Production ya kalau salah nama agensinya. Dan pas aku lihat di IG-nya, aku lupa IG-nya apa namanya sih. Nanti aku coba tampilin di sini, aku lupa IG-nya namanya apa. Tapi kalau coba di IG-nya, ini bener-bener kayak tampilannya kayak cewek banget loh, asli. Aku pas lihat di di foto-foto yang ada di IG-nya, kan IG dia udah lumayan aktif di IG kan, karena memang posting aja udah banyak banget. Dan itu wow. Itu bener-bener cewek banget loh, asli. Tampilan casual ya, casualnya doang, bukan pas dia sebagai Chips Thomas, tapi tampilan casualnya dia saja tuh bener-bener kayak cewek gitu loh. Ini makanya hati-hati nih, jangan sampai ada yang kegocek nih, karena ini trendnya bener-bener ngeri loh, asli. Dan ya ada satu hal lagi yang cukup unik ya, bisa dibilang dari para keluarga Thomas ini. Katanya dari segi arti nama masing-masing anggota keluarganya ya, yang katanya punya arti lidah ya, artinya itu lidah, tapi dalam berbagai bahasa yang berbeda gitu. Ini unik sih dia bilang. Jadi kayak pertama dari Rengo ya, Rengo yang dari kata Lango. Lango itu dari bahasa Esperanto atau bahasa Polandia kalau nggak salah. Terus ada Glota yang namanya dari kata glota yang berasal dari bahasa Yunani. Lalu ada Nierve atau banyak itu bingung sih namanya, ini dari bahasa Hungaria. Lalu ada Teta itu dari kata Shita, nggak ada Shita yang berasal dari bahasa Jepang. Lalu ada ini yang ini Jeep atau Jet bukan ya, ejaannya JEEBH itu ejaannya, yang berasal dari bahasa Hindi kalau nggak salah. Ini unik sih, jadi kayak punya nama yang notabene itu punya sisi punya keunikannya, karena mereka tuh berasal dari bahasa yang berbeda tapi artinya tetap sama, itu lidah. Kayak lidah gitu. Karena membaca ke iklan Jaguar Neon anjir. Dan nih satu lagi itu yang unik ya. Kan dikabarkan di sini para wujud monsternya mereka itu ya jadi kayak mukanya monster tapi badannya kayak pakai baju biasa gitu kan. Nah, ini yang unik. Bentar. Anjir. Tiba-tiba suaraku habis. Aduh. Sampai mana tadi? Oh, ini perihal wujud monsternya para anggota keluarga Stomach ya. Ini aku bakal penasaran sih bakal kayak gimana penggambarannya nanti, karena mungkin nggak karena nanti bakal mereka itu masing-masing itu bakal punya wujud monster yang bisa dibilang lebih proper gitu kan. Sekarang kan mereka kayak kepalanya monster tapi badannya kayak pakai baju biasa gitu kan. Nah, ini kalau misalnya mereka ada wujud monster yang lebih, mereka mungkin nggak, kalau mereka bakal ada punya wujud monster yang benar-benar lebih proper, yang bisa dibilang benar-benar full badan monster gitu ya. Ini sekilas kayak mungkin jadi ciri khas dari penulisnya juga sih ya, yaitu si Bojo Kokomura. Ini sekilas ini ngingetin aku sama trio Dead Phantom kalau di seri Satria Garuda Bima X. Itu kan juga digambarkan di mana trionya itu ya ada si Rexor, Draconter sama Demosa kan punya dua wujud kan. Ini wujud monsternya mereka pakai hoodie itu, pakai jubah yang ada hoodie, jubah hitam yang ada hoodie-nya itu, sama wujud monsternya lebih proper yang bisa dibilang ya desain monsternya dari trio Dead Phantom ini juga unik gitu. Menggambarkan yang bisa dibilang punya sisi ngerinya tersendiri sebagai monster gitu. Nah, mungkin nggak kalau si anggota keluarga Stomach ini bakal punya tampilan yang kurang lebih sama kayak trio Dead Phantom di Bima X, mengingat ya juga penulisnya aja udah sama gitu loh. Dan ini lanjut lagi, kayaknya nggak ada lagi ya kalau pihak antagonis itu doang sih. Lalu ada yang coba bahas sedikit perihal additional karakternya aja ya. Katanya bakal ada karakter yang jadi mungkin bakal jadi orang yang kerja di perusahaan di tempat di perusahaan jurnalis yang sama kayak si Hanto, yang diperankan, aku lupa nama aktornya siapa, tapi ini aktornya pernah main di serial Kamen Rider Amazon season 2 season 1 sama 2, yang jadi sekretarisnya si bosnya Nosama Farmasi yang cewek itu ya, ibunya Haruka sama Mizuki. Nah, itu aktornya banyak lagi di sini. Jadi ini benar-benar unik karena berarti ini kayak memperpanjang rekor dari para cast Kamen Rider Amazon yang main di serial Kamen Rider yang notabene tayang setiap tahunnya gitu. Jadi dari zamannya X berarti udah ada loh katanya. X itu nggak usah ada
aktrisnya aku lupa siapa, tapi kalau saya itu dia yang jadi ini, yang sempat ada cewek, kata cewek yang sempat disamakan sama Haruka waktu di restoran itu pertama. Terus yang kedua yang paling 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 benar-benar terkenal yaitu ada siapa, Akaso Eiji yang jadi Banjo Ryugi, Banjo alias Kamen Cross di Kamen Build. Kemudian di Zeron itu aku pada siapa sih, terus ya ada, terus juga hampir semua anggota tim pembahasan Amazon di season 1 minus Mamoru sama Haruka sih, itu mereka juga pernah main kan, kayak si kaptennya itu dia jadi Kekera di Kamen Revice, kemudian yang si snipernya itu dia jadi Koman Wakabayashi di kok rival, yang kemarin jadi Kekera di Kamen Kids, kemudian yang si snipernya jadi Koman Wakabayashi di Kamen Revice. Lalu si karakternya namanya Misaki gitu, yang karakternya kocak itu dia jadi apa, dia kemarin sempat balik di Gajar sebagai aku lupa siapa, anggota 100 lah pokoknya, dia jadi Kamen Darkiva di versi lainnya Darkiva di Gajar. Kemudian ada lagi Mbak Mihara Kanon yang jadi Kloto di Gajar. Jadi kayak wah, ini memperpanjang, berarti makin banyak nih aktor yang notabene aktor alumni Amazon yang main di serial Kamen Rider lainnya. Oh, sama satu lagi aku lupa. Sama sama si ini, aktor Takayama Jin yang jadi Bahato di Kamen Rider Cyber. Wah, ini banyak banget loh, ini kayak kayak hampir semua cast dari Kamen Rider Amazon tuh bisa dibilang punya job di seri Kamen Rider lainnya gitu. Jadi banyak loh yang kayak gini, menarik sih. Dan juga ada rumor kalau sama namanya pemerannya gue lupa. Pemeran dari ibunya Sora alias istrinya Pak Ogami, si Kamen Rider Buster di Kamen Rider Cyber juga karena bakal comeback sih di sini, tapi nggak tahu jadi siapa, dan juga masih rumor sih. Sama dan juga ini aku langsung nyambung ke bagian deretan kru dan staffnya ya. Yang pertama itu ada sutradara utamanya yang notabene bakal digarap sama setidaknya ada 4 orang, yaitu si Teruaki Sugihara ya, dan juga Takayuki Shibasaki, Satoshi Morita, dan juga Kazuya Kamihoriuchi. Itu mereka berempat yang bakal jadi ya mungkin jadi sutradara utama di seri Kamen Rider Gabu ini ya. Lalu yang kedua itu ada special effect yang bakal diarahkan sama Hiroki Butsuda. Ini yang wah ini keren nih, kalau Hiroki Butsuda itu kalau yang paling aku ingat sih dia pernah juga terlibat di ini di seri Devilman sama Mirasena Time Ranger. Lalu action director bakal diarahkan sama siapa? Saudara aslinya bakal sama Satoshi Fujita. Kalau nggak salah Satoshi Fujita itu dulu base-nya dia seorang sweet actor ya, tapi sekarang dia jadi sutradara aksi. Lalu dari segi produsernya ada 2 kan, ada 2 dari TV Asahi. Untuk dari hampir aja ini kameraku udah hampir penuh memorinya, aku hampir lupa. Tadi sampai mana tadi? Oh, sampai ini sampai ini sutradara, sampai produser. Produsernya kalau dari pihak Toei itu ada Minami Takishima sama Bunomi Takebe. Kalau Bunomi Takebe mah udah jangan tanya ya perihal kualitasnya kan. Beliau kan pernah jadi produser di 3 seri kan, itu si seri OS ya Double O sama Kids kalau nggak salah. Yang paling yang terbaru ini pas beliau nggarap Kamen Rider Kids sih, itu memang arahannya bener-bener bagus sih. Karena kan Kamen Rider Kids jadi salah satu serial yang bisa dibilang cukup masterpiece kan di era Reiwa. Lalu kalau dari pihak TV Asahi itu ada 2 orang juga, yaitu Takehiro Okawa sama Keisuke Shibataka. Ini kalau untuk dari pihak TV Asahinya ya, ada pihak penayangan stasiun TV-nya bakal nayangkan serial Kamen Rider Gabu. Lalu dari pihak ini lalu dari musik aransemennya itu bakal diarahkan sama Gosakebe. Wah, ini kalau Gosakebe mah jangan tanya perihal arahan musiknya ya, karena ini kan juga kan beliau kan pernah garap kalau di Kamen Rider itu pernah jadi musik director buat Kamen Rider Go sama Zeroan kan. Yang notabene kan BGM-nya bener-bener keren loh. Dari Go sama Zeroan kan bisa juga satu hal yang paling keren itu adalah dari BGM-nya kan. BGM-nya bener-bener ikonik gitu loh. Nah makanya ini kalau misalnya aku banyak, wah ini pasti juga bakal epic sih kalau soal BGM yang bakal digarap sama beliau. Itu juga kalau di Tokusatsu lain beliau pernah garap ini di 3 seri Super Sentai, yaitu Kyoryuger, Rock Jojo, sama yang terbaru dia pernah garap di King Ojar.
Lalu yang ini aku cukup kaget nih. Ternyata kalau nggak salah ya, kalau nggak salah ingat, Gosake itu juga jadi music director di ini seri anime Dead Alive. Aku baru ngeh loh ternyata. Kalau makanya kok selama nonton ini kok bisa dibilang kayak BGM-nya di animenya kok bener-bener khas banget gitu loh. Ternyata beliau yang ngarahin. Wah, ini kalau dari segi kualitas mah jangan nanya ya. Apalagi juga kalau aku bagi pribadi kan Dead Alive itu juga satu anime favoritku gitu. Jadi ya aku cukup positif kalau perihal musik pasti bakal epic sih kalau bakal diarahkan sama beliau ini. Dan satu lagi yang utama itu pastinya adalah penulis ceritanya yang seperti aku bilang tadi bakal digarap sama Junko Komura. Ini kalau beliau ini katanya juga untuk di seri Kamen Rider ini ya, katanya ini adalah kali pertamanya Bu Junko ini jadi penulis utama loh. Sebelumnya ini makasih banget ya yang udah koreksi kemarin di video mana, tapi ada yang di kolom komentar yang koreksi kalau Kamen Rider itu bukan beliau nggak jadi penulis utama. Jadi aku makasih banget udah dikoreksi ya. Sip, itu aku senang banget karena bisa ada interaksinya sendiri gitu. Jadi makasih banget udah dikoreksi. Jadi ya untuk di Kamen Rider ini katanya beliau tuh bakal jadi debutnya beliau sebagai main writer. Sebelumnya kan kalau di Kamen Rider itu di Wizards terus sama Saber tuh cuma jadi penulis secondary writer mungkin bisa dibilang ya. Apalagi di Saber tuh cuma jadi supervisor writer kan di beberapa special chapter. Mungkin kayak special chapter tuh kayak di episode ini kata spesial mungkin ya yang pas collabnya Saber sama Zenkaiger ini juga kayaknya beliau yang ngarahin sih. Mengingat juga kan Bu Junko Komura ini adalah penulis utama dari Kika Sentai Zenkaiger. Jadi ya mungkin nyambungnya di situ. Itu kalau di Kamen Rider ya. Terus kalau di Super Sentai ini cukup banyak sih. Cuma yang ada beberapa jadi kayak mulai dari Engine Sentai Go Onjar, lalu ada Tensou Sentai Go Seiger, lalu ada Kaizoku Sentai Go Kaiger, kemudian Hikonin Sentai Akiba Ranger. Dan ini tapi kalau ini bisa juga cuma jadi penulis samping saja kasarannya. Jadi kayak cuma secondary writer-nya lah, bukan penulis utama. Dan yang jadi penulis utama itu ada tiga lagi, yaitu di Dobutsu Sentai Zyuohger, lalu Kaito Sentai Lupin Ranger versus Keisatsu Sentai Pato Ranger, sama yang tadi Kika Sentai Zenkaiger. Ya memang bisa dibilang tiga series ini kan juga ceritanya bagus ya, cukup bisa dinikmati. Tapi Zyuohger itu kan juga ceritanya cukup menarik karena bagi sedikit twist di akhirnya yang bisa dibilang gak terduga gitu. Lalu ada Lupin Ranger versus Pato Ranger karena notabene human dramanya benar-benar dapat kan antara dua kubu Super Sentai yang berseteru ini. Lalu yang ini seri yang juga notabene cukup fun meskipun agak nyimeng yaitu si Zenkaiger. Dan yang utama itu yang benar-benar jadi yang aku bahkan baru beberapa waktu yang lalu, yaitu beliau juga jadi penulis utama dari seri tokusatsu lokal yaitu Satria Garuda Bima X. Pantesan kok kayak vibe-nya kerasa banget kan, ini kayak rivalitas dan juga ada unsur kekeluargaannya. Itu ini benar-benar kayak vibe-nya Bima X banget gitu pas aku lihat dari apalagi juga perihal ini yang perihal penggambaran monsternya ya, notabene kayak kepalanya monster tapi badannya baju biasa. Nah ini kayak ciri khasnya Bima X banget gitu yang notabene kayak trio Dead Phantom yang aku bilang tadi itu loh. Mirip sih. Jadi ya ini kayak kalau dari segi arahnya ya juga aku cukup yakin lah ya sama beliau bakal kayak gimana garapnya. Kan juga track recordnya beliau cukup bagus loh, apalagi juga satu project yang benar-benar dia bisa project paling berhasil ya, yaitu Lupin Ranger versus Pato Ranger sama Bima X. Dimana kan kalau Lupin Ranger versus Pato Ranger kan bisa dibilang dari segi dramanya itu benar-benar dapat loh. Jadi kayak drama human drama antara trio Lupin Ranger sama trio Pato Ranger yang bisa dibilang intens banget kan. Mereka itu benar-benar rivalitasnya benar-benar jalan banget sepanjang serial. Tapi juga di sisi lain mereka itu punya kedekatan sebagai wujud manusia gitu. Dan juga kalau dari segi Bima X itu drama keluarganya juga dapat kan antara karakter yang ada di serialnya. Jadi ya kalau dari segi penulisannya aku cukup positif lah ya sama Bu Junko bakal ngarahnya kayak gimana. Terus juga ini juga kan bukan benar-benar penulis baru, jadi ya pasti udah punya pengalaman lah di dalam hal penulisan naskah serial tokusatsu. Apalagi ya kayaknya kurang lebih gitu doang sih ya untuk perihal pembahasan case ini. Jadi ya dari segi deltanya dari para case-nya dan juga kru dan staffnya itu udah aman sih kayaknya. Tinggal gimana nanti itu ceritanya bakal digarap kayak seperti apa. Jadi ya dari segi semua hal itu sudah aman, sudah terjamin, tinggal gimana ceritanya bakal diarahkan nantinya.
Soalnya gini, aku takutnya kan bakal ada jalan karena banyak kan kejadian di mana dari deretan cast dan juga staff itu sudah bagus banget, tapi dari segi eksekusi cerita ternyata malah melempem dan bahkan cenderung jelek. Kayak ya aku jujur aja ya, kayak contohnya kayak Revise gitu ya, karena banyak kan deretan staff dan juga cast-nya itu udah bagus banget, tapi ternyata konsistensi dari penulisan ceritanya dibilang malah anjlok banget pasca debutnya Thunder Gale. Terus juga ada seri CEO kan yang lebih juga agak ada beberapa hal yang notabene ada hal yang gak konsisten di sepanjang serialnya. Lalu Ghost juga yang notabene kan awal-awal bisa dibilang kayak ceritanya kayak terlalu banyak dipaksakan, nah kayak gitu loh. Notabene kan dari segi cast dan juga segala macam sudah mendukung, tapi ternyata dari eksekusi cerita kayak rada nyimeng gitu loh. Dan aku berharap sih gabung nggak kayak gitu, jadi aku cukup positif karena kan dari 2 seri mulai terakhir yang tanya setelah Revise itu dari segi cerita cukup berkesan loh, mulai dari Git sama Gadget nih. Dan aku harap sih gabung bisa meneruskan itu atau bahkan lebih baik lagi. Jadi ya mungkin sekian aja ya, karena bahasanya aku bingung juga mau ngomong apa lagi soalnya. Jadi ya mungkin sekian dulu aja untuk bahasanya. Oh ya, aku hampir lupa satu hal, perihal suite aktor. Aku hampir kebablasan soal ini. Untuk suite aktornya ini, untuk si Kamalader Gabu itu bakal diperankan sama Yuya Namata, yang juga pernah jadi suite aktornya Zero One, Revise dan juga Bava. Ini beliau balik lagi di sini sebagai suite aktor utama. Dan untuk Kamalader Valen bakal diperankan sama Kotaro Kaji. Ini juga ternyata suite aktor yang namanya juga terbilang jarang kedengaran ya. Cuma beliau itu terbaru itu dia jadi ini suite aktornya Kamalader Shinobi sama Kamalader Doomskids yang di visualnya Zaman Awakening gitu loh. Nah si Doomskids itu kan suite aktornya beliau dan dia bakal jadi suite aktornya Kamalader Valen nanti di Kamalader Gabu. Kayaknya itu aja sih ya. Aku hampir aja lupa perihal suite aktor. Aduh. Jadi ya mungkin kayak sih itu aja kayak bahasanya bisa aku bahas. Jadi kalau misalnya ada yang kurang atau mungkin ada yang salah ya kayak biasanya bisa ditambahin lah di kolom komentar. Jadi oke, sekian dulu video ini. Like dan share videonya kalau kalian suka dengan video ini. Subscribe juga channelku kalau kalian suka dengan membawa channel ini. Lalu dan seperti biasa kalau ada yang salah atau mungkin ada yang mau ditambahkan bisa tulis kolom komentar. Dan kalau misalnya mau ngasih dukungan lain bisa mampir ke link Saweria, link Saweria aku yang bakal aku sertain di video dan di kolom deskripsi di bawah. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Prasani 412.